Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Maulida dengan NIM 201104163200058 dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya ingin menjelaskan sifat-sifat kimia dan fisika air laut untuk memenuhi tugas mata kuliah oceanografi. Sifat air laut terdiri dari sifat fisika dan kimia. Karakteristik habitat perairan laut dapat digambarkan dengan bentuk dasar laut dan sifat lingkungan laut yang dinamis dari paparan pantai ke arah laut. Karakteristik laut membahas tipologi dasar laut, zonasi vertikal dan horizontal lingkungan laut, dan masih berhubungan dengan sifat fisika dan kimia air. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia air laut, beserta karakteristik dan sistem zonasi lingkungan laut. Wawasan tentang sifat fisika dan kimia air laut, serta karakteristik dasar laut dan zonasi laut yang akan sangat membantu dalam mempelajari kehidupan di biota laut. Sifat fisika yang dipelajari meliputi massa jenis, suhu, arus, gelombang, dan pasang surut. Sifat fisika merupakan sifat air yang umumnya dapat dinilai objeknya dan dirasakan oleh kita. Sementara itu, sifat kimia yang dipelajari meliputi pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Sifat kimia air merupakan sifat unsur air yang dapat berubah melalui proses pesenyawaan dalam air. Yang pertama adalah sifat fisika air, yaitu massa jenis. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka massa setiap volumenya akan semakin besar. Rata-rata massa jenis setiap benda merupakan total massa dibagi dengan total volumenya. Massa jenis suatu benda yang lebih tinggi seperti besi akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis lebih rendah, contohnya air. Yang kedua adalah suhu. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Suhu diukur dengan satuan derajat. Suhu dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan dan keluaran panas. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut antara lain curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas matahari. Perubahan suhu di laut berpengaruh terhadap gejala fisika di laut dan biota laut. Sebagian besar air di samudra dingin karena matahari hanya mampu menembus perairan laut sampai beberapa meter saja. Perairan laut di Indonesia umumnya memiliki sebaran suhu secara vertikal. Yang ketiga adalah arus. Arus air laut, terutama di permukaan bumi, dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus. Sebagian besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis. Air yang berada di lapisan bawah ikut terbawa karena gaya tersebut. Adanya gaya tersebut menyebabkan arus di lapisan bawah berbelok ke kanan dari arah arus permukaan. Hal ini terjadi di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi hal sebaliknya. Yang keempat adalah gelombang. Gelombang sebagian ditimbulkan oleh dorongan angin di atas permukaan laut dan tekanan tangensial pada partikel air. Pada mulanya, angin yang bertiup di permukaan laut menimbulkan riak gelombang. Saat angin berhenti bertiup, riak gelombang akan hilang dan permukaan laut kembali rata. Apabila angin bertiup lama, riak gelombang akan membesar walaupun angin kemudian berhenti bertiup. Gelombang akan rata kembali menjadi ombak sederhana saat meninggalkan daerah asal tiupan angin. Ombak sederhana terlihat sebagai alun yang terjadi di lautan pada keadaan yang tenang. Gelombang memiliki puncak dan lembah. Pada gelombang terdapat panjang gelombang dan tinggi gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak antara satu puncak ke puncak berikutnya.
atau satu lembah ke lembah berikutnya. Sementara itu, tinggi gelombang merupakan jarak antara titik puncak dan titik lembah. Yang kelima adalah pasang surut. Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya muka air laut secara periodik yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Permukaan air laut naik hingga ketinggian maksimum disebut pasang tinggi. Kemudian turun sampai ketinggian minimum disebut pasang rendah. Perbedaan ketinggian antara pasang tinggi dan pasang rendah dikenal dengan tidal range. Pasang yang mempunyai ketinggian maksimum dikenal dengan spring tide, sedangkan yang mempunyai tinggi minimum dikenal dengan neap tide. Pasang tertinggi biasanya terjadi saat bulan penuh atau bulan baru, sedangkan pasang terendah terjadi saat bulan seperempat atau 3/4. Selanjutnya, sifat kimia air laut. Yang pertama adalah pH. pH merupakan konsentrasi ion hidrogen di dalam air yang besarannya dinyatakan dalam minus, logaritma, dan konsentrasi ion H. Keberadaan ion hidrogen menggambarkan derajat keasaman. Derajat keasaman atau pH berkaitan erat dengan karbon dioksida dan alkalinitas. Semakin tinggi nilai pH, semakin tinggi pula nilai alkalitas dan semakin rendah kadar karbon dioksida bebas. Besaran pH berkisaran antara 0 sampai 14. Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, sedangkan nilai di atas 7 menunjukkan lingkungan yang basah. Untuk pH sama dengan 7 disebut sebagai netral. Sebagian besar hewan akuatik sensitif terhadap perubahan pH. pH yang disukai biota akuatik berkisar antara 7 sampai 8,5. Perubahan nilai pH sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan. Pada pH netral, umumnya bakteri dapat tumbuh dengan baik, sedangkan jamur menyukai pH yang rendah. Oleh karena itu, proses dekomposisi bahan organik dapat berlangsung dengan cepat pada kondisi pH netral dan alkalis. Yang kedua adalah salinitas. Salinitas merupakan kadar garam yang terkandung di perairan. Salinitas dapat didefinisikan menjadi jumlah total material solid terlarut dalam 1 kg air saat seluruh karbon dikonveksi menjadi oksida. Seluruh bromin dan iodin digantikan oleh klorin dan seluruh organik matter sudah teroksidasi. Garam di laut berasal dari dasar laut karena proses rembesan dari kulit bumi di dasar laut yang terbentuk gas. Yang ketiga adalah oksigen terlarut. Oksigen merupakan salah satu gas yang terlarut di dalam air. Oksigen terlarut merupakan banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlarut di perairan bervariasi, tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi, dan tekanan atmosfer. Kadar oksigen terlarut semakin kecil saat suhu dan ketinggian semakin besar, serta tekanan atmosfer semakin kecil. Sumber oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fotosintesis. Oksigen terlarut dapat berkurang karena berkurangnya fotosintesis akibat terbatasnya cahaya matahari yang masuk ke perairan. Kadar terendah cahaya matahari pada kedalaman 500 sampai 1000 meter. Di bawah zona tersebut, kadar oksigen akan kembali meningkat. Oleh karena itu, dalam kedalaman memberikan pengaruh terhadap kadar oksigen. Yang terakhir adalah nutrien. Nutrien merupakan unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk metabolisme atau fisiologi organisme. Nutrien merupakan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi bahan organik. Beberapa nutrien dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan organisme, beberapa menghasilkan bahan kimia yang secara langsung menjadi energi, dan beberapa fungsi lainnya. Nutrien inorganik dihasilkan pada produktivitas primer, termasuk nitrogen dan fosfor. Sekian penjelasan dari saya. Apa ada salah kata? Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.